Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 13 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sacred Struggle atau Perjuangan yang Kudus. Firman Tuhan terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal kelima ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjuangan, dan perjuangan harus di dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita sudah sangat terbiasa mendengar sebuah kalimat dan kata-kata, datang tidak membawa apa-apa, pulang tidak membawa apa-apa. Sesungguhnya itu adalah kalimat yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 14 yang kita bacakan tadi. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang bisa dibawa dalam tangannya. Ayat ini menegaskan datang telanjang, pulang telanjang, dan seluruh jerih payah dalam hidupnya tidak ada satu pun yang bisa dibawa dari dalam tangannya. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, perjuangan hidup yang kita kumpulkan, yang kita kejar, hasilnya untuk siapa dan untuk apa? Kalau kemudian kita lahir telanjang, pulang telanjang, dan jerih payah kita selama hidup, kemudian tidak ada satupun yang kita bisa bawa di dalam tangan kita, lalu hasilnya untuk siapa? Lalu buat apa kita berjuang hidup? Maka ada dua sikap manusia, sikap pesimis dan sikap optimis secara umum. Kalau sikap pesimis kemudian menjadi malas bekerja, hidup ala kadarnya, tidak ada semangat juang, karena meyakini bahwa apapun yang diperjuangkan toh lahir telanjang, pulang telanjang. Lahir tidak membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Itu sikap pesimis. Dampaknya menjadi malas, dampaknya tidak punya gairah dalam hidup, dampaknya hidup tidak ada antusias, tidak punya mimpi, tidak punya greget, tidak punya perjuangan. Tetapi yang sikap optimis ada dua bagian. Optimis secara duniawi, tidak apa-apa. Toh kalaupun kita lahir tidak bawa apa-apa, selama hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bukankah 80 tahun kita sudah menikmati semua yang kita perjuangkan dan kita dapatkan? Lalu sekalipun kita meninggal tidak bawa apa-apa, telanjang, toh itu diturunkan kepada anak dan cucu. Mereka juga yang menikmati. Itu sikap pesimis yang pertama. Jadi sikap pesimis semata-mata melihat segala sesuatu dari hasil yang pesimis. Tetapi ada sikap optimis, tetapi ada sikap optimis yang di dalam kekudusan. Maka punya makna yang jauh lebih dalam. Apa dimaksud dengan sikap optimis dalam kekudusan? Apa yang disampaikan sikap optimis dari orang yang secara dunia itu jelas benar, yang diperjuangkan, dinikmati oleh hidupnya. Kemudian setelah dia meninggal dinikmati oleh anak cucu. Tetapi orang yang sikap optimis di dalam kekudusan, maka dia tahu yang pertama memang terjadi. Kemudian setelah meninggal pun dia juga mendapatkan jerih payahnya itu akan diperhitungkan di sorga. Itu yang firman Tuhan katakan, engkau akan menaruh seluruh harta yang ada di sorga, yang disediakan oleh Bapa, upahmu besar di sorga. Kalimat ini pun sering kita dengar. Bagaimana caranya? Maka perjuangan yang kita lakukan di dalam dunia, mengejar kesuksesan, mengejar materi, mengejar pencapaian, semuanya diizinkan oleh Allah. Bukankah di dalam perjanjian lama kita bertemu dengan orang-orang kaya seperti Salomo, seperti Ayub, orang-orang yang berhasil jadi raja, jadi orang-orang terpandang, jadi orang-orang hebat. Tetapi perjuangan itu harus menjadi perjuangan yang di dalam kekudusan. Itu yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai sacred struggle, sebuah perjuangan yang kudus. Tanpa perjuangan yang kudus, maka kita semata-mata hanya mengejar sesuatu, hanya punya makna untuk diri sendiri. Tetapi sewaktu perjuangan yang kudus itu, apa yang firman Tuhan katakan, kita ini hanyalah bendahara Allah. Apa yang dititipkan oleh Tuhan yang kita perjuangkan, didapatkan, maka itu harus dikembalikan buat kemuliaan Allah. Maka itu yang disebut dengan perjuangan yang kudus. Bukan hanya perjuangan hidup,
tetapi perjuangan yang kudus. Caranya harus kudus, benar. Mengelolanya juga harus kudus, benar. Mendistribusikannya pun juga harus kudus dan benar. Sewaktu kita memberikan warisan kepada anak dan cucu untuk semua yang kita sudah dapatkan, karena ini adalah perjuangan kudus, maka orang tua tidak hanya cukup menitipkan warisan kepada anak dan cucu, tetapi mereka diingatkan, ini adalah hasil perjuangan kudus dari papa mama. Maka engkau tatkala mendapatkan warisan dari orang tua, engkau harus mengelolanya dengan cara yang kudus. Engkau harus mendistribusikannya dengan cara yang kudus. Engkau waktu ingin mendapatkan kembali memperjuangkan sesuatu untuk dapatkan hal yang baru, itu pun juga harus dengan cara yang kudus. Itu yang disebut dengan perjuangan kudus. Ada banyak orang yang rajin, ada banyak orang yang berjuang, ada orang yang banyak bekerja keras. Tapi untuk siapa? Biasanya untuk diri sendiri, mencapai popularitas, mencapai kemapanan, mencapai kemakmuran. Itu perjuangan adalah yang sifatnya perjuangan hidup, tetapi bukan perjuangan kudus. Tetapi yang namanya perjuangan kudus atau sacred struggle, itu diserahkan segala sesuatu yang kita lakukan semuanya adalah untuk Tuhan. Itu yang Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup untuk Kristus. Kalau aku mati pun untuk Kristus. Itu yang disebut dengan perjuangan kudus. Seseorang yang hidup dalam perjuangan kudus, dia akan mengolah harta bendanya, karunianya, bakatnya, kecerdasannya, popularitasnya, kedudukannya hanya buat kemuliaan Tuhan. Tatkala engkau lakukan semuanya buat kemuliaan Tuhan, maka kita akan melaksanakan perintah Tuhan. Dan tetap melaksanakan perintah Tuhan. Apa esensi dari perintah Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka perjuangan kudus, apa yang kau kerjakan, apa yang kau buat, adalah buat kemuliaan Allah, mengasihi Allah, dan untuk mengasihi manusia sama seperti engkau mengasihi diri sendiri. Maka di sana ada segitiga kasih, mengasihi Allah, mengasihi dirimu sendiri, namun juga engkau mengasihi sesama. Maka engkau sedang mengerjakan segala sesuatu dengan perjuangan kudus. Perjuangan kudus juga menghindari dosa. Tatkala engkau menjadi kaya, engkau berhasil, engkau tidak sombong, engkau tetap mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Tatkala engkau menghadapi berbagai macam perjuangan kudus, hidup yang sulit, hidup yang punya persoalan dan problem, engkau tetap bersyukur, engkau tetap kuat. Engkau tidak mengeluh, engkau tidak menyalahkan orang lain. Atau kemudian keluar perilaku-perilaku buruk. Keluarga menjadi sasaran, anak dimarahin, cucu diusir. Wah, lebih bahaya cucu diusir ya. Maka itu adalah bukan perjuangan kudus, itu namanya perjuangan hidup. Mari sahabat seperjalanan, kita akan melakukan sebuah kehidupan yang disebut dengan perjuangan kudus atau sacred struggle. Segala yang kita lakukan, tatkala kita mengingat hidup tidak bawa apa-apa telanjang, pulang tidak bawa apa-apa telanjang, maka kita bisa memberikan makna ilahi dengan perjuangan yang kudus. Semua yang kita dapatkan itu akan dikembalikan kepada Allah dan kita akan menerima sebuah berkat dan harta yang besar di surga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam perjuangan yang kudus, tidak hanya perjuangan hidup. Amin.